Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada kesempatan ini. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Etika Berpendapat dalam Diskusi Akademik. Topik ini sangat relevan bagi mahasiswa karena kegiatan diskusi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran di perguruan tinggi. Melalui diskusi, mahasiswa dapat bertukar gagasan, menyampaikan pendapat, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Namun, agar diskusi dapat berjalan dengan baik, diperlukan etika dalam menyampaikan pendapat. Hadirin yang saya hormati, diskusi akademik merupakan sarana penting bagi mahasiswa untuk mengembangkan wawasan dan kemampuan berpikir. Dalam sebuah diskusi, setiap peserta memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapat dan memberikan tanggapan terhadap suatu permasalahan. Melalui perbedaan pandangan yang muncul, mahasiswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai suatu topik. Namun, dalam praktiknya masih sering ditemukan berbagai pelanggaran etika dalam diskusi. Misalnya, memotong pembicaraan orang lain, memaksakan pendapat, menggunakan bahasa yang kurang sopan, meremehkan pandangan peserta lain, atau bahkan tidak memberikan peserta lain kesempatan untuk berbicara. Perilaku tersebut dapat mengurangi kualitas diskusi dan menimbulkan suasana yang tidak nyaman. Oleh karena itu, etika berpendapat perlu diterapkan oleh setiap mahasiswa. Salah satu bentuk etika yang penting adalah menghargai perbedaan pendapat. Perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar karena setiap individu memiliki latar belakang, pengalaman, dan cara berpikir yang berbeda. Perbedaan tersebut seharusnya dipandang sebagai kesempatan untuk belajar, bukan sebagai alasan untuk berdebat secara emosional. Selain itu, mahasiswa juga perlu membiasakan diri untuk mendengarkan secara aktif. Mendengarkan bukan hanya sekedar diam ketika orang lain berbicara, tetapi juga berusaha memahami isi pembicaraan sebelum memberikan tanggapan. Dengan mendengarkan secara aktif, kita dapat memberikan respons yang lebih tepat dan menghindari kesalahpahaman. Etika berikutnya adalah menyampaikan kritik dan argumentasi secara santun. Dalam diskusi akademik, kritik diperlukan untuk memperkaya pembahasan. Namun, kritik harus difokuskan pada ide atau argumentasi, bukan bagi pribadi seseorang. Penggunaan bahasa yang sopan dan objektif akan membantu menjaga suasana diskusi tetap kondusif. Pentingnya etika berpendapat juga didukung oleh berbagai data. Berdasarkan The Future of Jobs Report 2025 yang diterbitkan oleh World Economic Forum, kemampuan komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, dan menyampaikan ide secara efektif merupakan kompetensi yang sangat dibutuhkan pada era modern. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan berkomunikasi dengan baik tidak hanya penting dalam lingkungan akademik, tetapi juga dalam dunia kerja. Selain itu, Inter-American Development Bank menjelaskan bahwa kolaborasi yang efektif membutuhkan kemampuan mendengarkan secara aktif, menghargai pandangan orang lain, serta membangun komunikasi yang positif. Sementara itu, Coursera menyatakan bahwa komunikasi yang efektif mencakup kemampuan memahami sudut pandang orang lain, menyampaikan pesan dengan jelas, serta memberikan respons yang tepat dalam berbagai situasi komunikasi. Dari berbagai data tersebut dapat disimpulkan bahwa etika berpendapat merupakan keterampilan penting yang harus dimiliki mahasiswa. Dengan menerapkan etika yang baik, mahasiswa dapat menciptakan diskusi yang produktif, saling menghormati, dan memberikan manfaat bagi seluruh peserta. Hadirin yang saya hormati, sebagai mahasiswa, kita tidak hanya dituntut untuk memiliki pengetahuan yang luas, tetapi juga kemampuan berkomunikasi yang baik. Etika berpendapat dalam diskusi akademik merupakan salah satu bentuk komunikasi yang perlu diterapkan dalam kehidupan kampus. Menghargai pendapat orang lain, mendengarkan secara aktif, serta menyampaikan kritik dengan santun adalah sikap yang dapat menciptakan budaya diskusi yang sehat dan produktif. Mari kita mulai membiasakan diri untuk menjadi peserta diskusi yang beretika, terbuka terhadap perbedaan pandangan, dan mampu menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab. Dengan demikian, kita tidak hanya menjadi mahasiswa yang cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang baik dalam berkomunikasi. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatian hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.